Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Siti Farida, NRP 17, akan mempresentasikan kebakaran laboratorium kimia di Universitas Texas pada tahun 1997. Sebelumnya, coba amati kedua animasi di samping. Animasi di samping merupakan ledakan yang terjadi akibat reaksi kimia, yaitu pertemuan dua zat tertentu sehingga mengakibatkan ledakan. Ingat ya teman-teman, dahulukan safety. Jadi di dalam laboratorium kimia itu terdapat senyawa-senyawa atau zat-zat yang dapat bereaksi satu sama lain sehingga menimbulkan potensi bahaya seperti ledakan, kebakaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memaparkan kasus kebakaran laboratorium kimia Universitas Texas pada tahun 1996. Berikut pemaparannya. Jadi di sini akan dirangkum ke dalam 5W1H kejadian kecelakaan ini. Yang pertama, kejadian ini dikarenakan adanya reaksi residu logam Na dengan air, yaitu terjadinya pada hari Sabtu 19 Oktober tahun 1996. Kejadian ini terjadi di salah satu laboratorium yang ada di Universitas Texas. Pada saat itu, Profesor Stephen Martin dengan 3 mahasiswa pasca sarjananya dan juga 2 rekan doktoralnya, yaitu salah satunya adalah Matthew Mark, sedang melakukan suatu eksperimen di laboratorium. Namun, si Mark ini salah paham. Ketika dia ingin membersihkan sisa praktikumnya, dia tidak waspada bahwa masih ada sisa serpihan-serpihan kecil logam natrium sehingga akan bereaksi dengan air dan memicu terjadinya kebakaran. Nah, ketika peristiwa itu terjadi suatu kepanikan sehingga dia menyenggol wadah aseton dan kemudian bereaksi dengan alkohol yang ada di dekatnya. Lalu terjadilah kebakaran hebat dan baru bisa dipadamkan selama 6 jam kemudian. Berikut merupakan ulasan fakta-fakta seputar kejadian kebakaran ini, di mana 2,5 tahun terakhir telah terjadi 5 kebakaran dan peristiwa yang terakhir ini pada Oktober 1996 merupakan kebakaran yang paling hebat. Dan 3 di antara kebakaran yang pernah terjadi itu diakibatkan karena bahan kimia yang tidak semestinya dibuang di sampah. Dan kebakaran ini tidak menimbulkan cedera, namun merusak 40.000 kaki dari bangunan yang rusak, serta ada 2 laboratorium yang ada di sebelah laboratorium ini ikut terbakar juga, serta kerugian lainnya berupa catatan penelitian yang ikut terbakar. Nah, di sini banyak catatan-catatan penelitian yang disimpan ikut terbakar karena tidak sempat diselamatkan. Lalu ada kerugian keuangan di mana setelah kejadian ini ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan itu menghabiskan biaya sebesar 30,2 juta dolar. Dan di dalam bangunan ini ada bangunan yang tidak memiliki atau terpisah dengan sistem alarm kebakaran. Sehingga pada saat itu alarm kebakarannya itu hanya terdengar di satu bagian bangunan. Dari pihak mahasiswanya sendiri, untuk mahasiswa S1-nya itu di tahun-tahun maba itu 1 semester menerima pelatihan K3. Sedangkan untuk pasca sarjana dan doktoral itu hanya menerima 1 hari trainee atau pelatihan K3 yang disediakan oleh Departemen Kimia. Kronologi kejadian. Pada 19 Oktober, pada pagi harinya terjadi kebakaran di Wells Hall, di mana laboratorium kimia terbakar dan para peneliti atau orang-orang yang ada di laboratorium segera meninggalkan laboratorium, menutup pintu dan menelpon emergency call. Lalu siswa-siswa lain yang mengetahui kejadian ini segera turun dari lift. Lalu mereka menarik alarm kebakaran untuk memperingatkan siswa-siswa atau orang-orang yang ada di gedung itu untuk segera menyelamatkan diri. Kebakaran ini berlangsung selama 6 jam dan melibatkan banyak orang untuk menanganinya, di mana
setengah dari petugas kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Austin turut ikut memadamkan kebakaran ini dengan menggunakan 25 fire engines. Lalu pasca kejadian kebakaran ini pada 23 Oktober dilakukan suatu rapat atau diskusi di mana sebelumnya dilatar belakangi oleh kritikan dari petugas pemadam kebakaran Austin. Dan hasil dari diskusi ini menyarankan untuk dilakukan improvement terhadap praktik safety yang ada di Laboratorium Kimia Universitas Texas. Berikut merupakan hasil dari pertemuan 23 Oktober terkait praktik safety di Laboratorium Universitas Texas. Yang pertama itu mengadakan lemari penyimpanan untuk bahan-bahan kimia dan adanya kamar mandi di setiap lantai untuk setiap jenis bahan kimia yang tersimpan. Selanjutnya, memberikan alat pemadam kebakaran untuk setiap jenis kebakaran, menginstal sistem sprinkle, menempel daftar persediaan atau list di luar dinding masing-masing laboratorium, serta mengadakan tim pendamping untuk selama proses percobaan yang berpotensi menimbulkan tumpahan berbahaya, memilah dan memisahkan bahan kimia yang tidak kompatibel, serta memodifikasi sistem alarm yang dapat didengarkan untuk seluruh bangunan yang ada di gedung tersebut. Selain melakukan perbaikan praktik safety, tentunya perlu adanya pemulihan setelah kebakaran. Nah, di sini terdapat dua pilihan kebijakan. Yang pertama adalah tentang memperbaiki bangunan yang rusak, dan yang kedua adalah melakukan refit untuk seluruh bangunan yang ada di West Hall agar memenuhi contemporary fire safety dan juga building code standar. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung dengan pertimbangan tertentu, pilihan kebijakan yang kedua yang dipilih, di mana terdapat saving cost sebesar $400.000 jika dibandingkan risiko kehilangan perbaikan seluruh laboratorium, di mana ketika ada kebakaran, seluruh gedung terbakar dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan melakukan refit. Peristiwa kebakaran ini banyak diberitakan dan salah satunya adalah sebagai berikut. Setelah terjadi peristiwa kebakaran yang hebat ini, para stakeholder yang ada di Universitas Texas jauh menjadi lebih aware tentang K3, serta latar belakang improvement prosedur K3 di laboratorium kimia ini dipicu oleh kekhawatiran departemen dan pemadam kebakaran setempat jika akan ada resiko yang jauh lebih besar lagi ketika tidak melakukan perbaikan. Teori kecelakaan kerja. Setelah pemaparan kasus ini akan dijelaskan dengan teori-teori kerja yang ada di mata kuliah ergonomi safety. Pendekatan yang dipilih untuk membahas studi kasus kebakaran ini ada 3 teori. Yang pertama dari Farn-Ebert domino teori, yang kedua epidemiological theory, dan yang ketiga behavior based safety. Yang pertama, teori domino. Teori Farn-Ebert domino ini merupakan modifikasi teori Heinrich di mana kecelakaan terjadi karena adanya kesalahan pada manajemen sistem. Perilaku manusianya diposisikan sebagai subsistem kerja serta adanya lack of control yang menyebabkan suatu kecelakaan. Berdasarkan teori domino, lack of control dan manajemen yang terjadi pada kasus ini adalah telah terjadi 5 kali kebakaran dalam 2,5 tahun terakhir, namun belum adanya correction action yang berarti dari pihak manajemen sehingga terjadilah kebakaran hebat pada 19 Oktober ini. Dan yang kedua, tidak ada kontrol dan pendampingan tim tangga darurat selama pekerjaan-pekerjaan berbahaya di lab sedang dilakukan. Yang terakhir, mahasiswa pasca sarjana dan doktoral hanya dibekali 1 kali pelatihan, sedangkan untuk mahasiswa S1-nya itu dibekali selama 1 semester. Yang kedua, basic concept dan origin. Mark, mahasiswa postdoctoral fellow, kurang hati-hati meskipun dia sudah paham tentang prosedur K3 di laboratorium. Yang ketiga, immediate cause dan symptom. Kurang kehati-hatian yang dilakukan Max saat membuang sisa praktikum menyebabkannya panik setelah terjadinya percikan api akibat reaksi logam Na dan air sehingga menimbulkan kebakaran yang jauh lebih hebat.
accident and contact. Setelah serpihan residual bereaksi dengan air, terjadilah kebakaran. Lalu Max diperparah saat membersihkan limbah ketika wadah aseton pecah, terbentur wastafel dan bereaksi dengan alkohol, sehingga api yang terjadi semakin menjadi besar. Dan yang terakhir adalah injury, damage, and loss. Akibat kebakaran ini, 40.000 kaki persegi bangunan rusak dan banyak catatan penelitian yang hilang atau musnah. Teori yang kedua, epidemiological theory. Pada teori ini membahas tentang hubungan kausal antara faktor lingkungan dan kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi akibat kegagalan interaksi antara agen, host, dan environment. Pada epidemiological theory terdapat dua karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu predisposition karakteristik dan situasional. Untuk predisposition, persepsi yang salah mengakibatkan human error pada Mark yang mengira jika limbah yang akan dibuang sudah tidak mengandung logam Na. Adapun situational karakteristiknya, adanya kepanikan setelah logam Na bereaksi dengan air sehingga saat aseton pecah dan terbentur wastafel, nyala api akan semakin besar karena adanya reaksi dengan alkohol. Sedangkan interaksi antara elemen-elemen yang ada pada epidemiological theory, di mana Mark sebagai host sudah paham dengan keahliannya tentang K3 dan prosedur yang ada di laboratorium kimia. Untuk agennya, terdapat bahan-bahan kimia seperti residual logam Na, air, aseton, alkohol yang dapat bereaksi satu sama lain sehingga menyebabkan kebakaran. Untuk environment-nya, Mark salah mengira jika limbah yang akan dibuang sudah tidak menyisakan residual Na. Sedangkan saat aseton wadahnya pecah, Mark menjadi panik sehingga menyebabkan pekerjaan itu menjadi tidak teratur. Yang terakhir, behavioral based safety. Pada teori ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan melalui observasi perilaku kerja yang berperan sebagai penyebab kecelakaan kerja. Pada behavioral based safety ini, setelah terjadi kebakaran, terdapat beberapa tindakan untuk upaya meningkatkan safety. Di antaranya ada preventive action, SOP, installation, penanganan safety equipment, implementasi 5S, serta peningkatan edukasi K3. Di mana pemaparannya telah disebutkan pada slide sebelumnya saat pemaparan kasus. Serta upaya perbaikan yang dilakukan yang tidak kalah hebatnya yang dilakukan di WellHatch, yaitu sudah contemporary fire safety dan memenuhi building code standard, sehingga pada sisi-sisi bangunan atau ruangan yang ada di WellHatch ini sangat nyaman digunakan dan safety apabila dilakukan praktikum-praktikum kimia yang berbahaya. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan studi kasus ini. Sekian dan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari saya. Remember, safety first. Thank you.